Karma itu kan sebenarnya sebab akibat ya. Yeah. Menanam dan mengetam. Yeah. Ngunduh woing bakarti. Nah, woing bakarti itu bisa negatif, bisa positif. Kenapa karma itu kemudian ditafsirkan menjadi banyak unsur negatifnya? Mungkin karena memang kita semuanya lebih banyak berbuat buruk daripada berbuat baik gitu loh. Jadi kita itu punya naluri untuk sangat senang dan sangat peka terhadap keburukan yang menimpa kita. Dan kita sangat awam dan sangat bebal untuk menangkap kebaikan yang kita terima. Makanya rasa syukur dengan mengutuk itu jauh lebih banyak mengutuk daripada mensyukuri kan gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau dalam Islam masih sangat jelas. Jadi misalnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan dilengkapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau dalam Islam itu kalimatnya panjang dan diseimbangkan. Jadi karma itu adalah siapa aja yang berbuat baik dia akan menemukan kebaikan sebagai balasannya, dan siapa aja berbuat buruk meskipun sezarah ya, sedebu ya, dia akan juga berjumpa dengan balasan atas keburukan itu. Syarah yaroh. Jadi rumusnya yaroh, kamu akan melihat. Cuman yaroh ini kan tidak bisa dirumuskan bentuknya bagaimana, kapan berlangsungnya gitu ya. Tapi pasti terjadi. Jadi kalau ngomong karma itu karma dalam Islam sangat jelas. Gitu ya. Jadi jangan terus itu hukum karma itu Hindu loh, jangan gitu loh. Karma kita lihat sebagai sebuah pemahaman, sebuah pengertian, sebuah rumus gitu ya, sebuah hukum gitu ya. Nah di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Itu melintasi agama apapun ya, jadi perilaku universal manusia dalam kehidupan. Kan Allah menciptakan manusia dulu baru agama. Gitu loh. Jadi itu semua yang dialami manusia. Ada agama atau tidak, manusia mengalami itu, gitu loh. Karma itu tidak asosiatif terhadap Hindu atau Buddha. Karma itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari apa yang dialami konten manusia. Asal Anda itu manusia, maka salah satu kontennya adalah karma. Meskipun nanti ada agama bermacam-macam menyebutnya berbeda-beda gitu ya. Kalau dari ayat tadi kan namanya ya'mal khairan yarah itu kan peristiwa atau fakta bahwa kamu akan menerima seperti yang kamu lakukan. Kalau kamu berbuat baik, bahkan Allah menjanjikan 700 kali lipat dan seterusnya itu ya. Meskipun jangan lantas diekonomikan, jangan lantas difinansialkan bahwa kalau kita bayar, Ustadz datang kita suruh bayar 1 juta terus kita akan dapat 700 juta. Jadi yang difirmankan Allah itu adalah esensi, bukan transaksi angka gitu ya. Meskipun Allah menyebut fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap lembar itu ada 700 biji gitu ya. Ada 100 biji, jadi 7 kali 100 menjadi 700. Itu tetap bagian dari simbolisme, bukan transaksi angka. Jadi tidak lantas Helmi tak mintai duit 1 juta terus saya menjanjikan nanti kamu dapat 700 juta. Tidak bisa begitu karena 700 juta itu dari Allah. Nah bentuknya juga tidak harus berupa 700 juta, bisa berupa berkah, kemurahan, kemudahan, kegembiraan, macam-macam. Terserah Allah, karena subjeknya Allah. Yang kasih firman itu Allah, bukan saya. Karena ada yang gitu kan, peristiwa di mana orang ditariin duit dengan janji kamu tidak akan dapat balasan 3 kali lipat. Itu boleh dilakukan kalau yang melakukan itu Allah. Tapi kalau bukan Allah, kalau hanya kamu atau saya atau kiai atau ustadz, ya itu berarti memanipulasi Allah. Yang mendegradasikan rohani janji itu menjadi jasmani transaksi kan gitu. Jadi menurut saya karma itu sunatullah. Dan andaikan Helmi jadi Tuhan, pasti bikinnya juga gitu. Logisnya. Memang itu logika dasar bahwa kalau kamu berbuat baik akan dapat kebaikan, kalau kamu berbuat buruk akan dapat keburukan. Meskipun keburukannya itu apa bentuknya, itu kita tidak bisa menentukan gitu ya. Tapi itu logika dasar dari kehidupan. Iya. Orang kita sebagai manusia. Dan jangan lantas mengatakan kalau ngomong karma itu berarti terus kita beragama Hindu atau Buddha. Enggak. Jadi ambillah esensinya, ambillah pemahamannya, kontennya, substansinya, esensinya. Namanya bisa apa saja. Kita sekarang misalnya bikin istilah yaroh gue nggo. Ya itu artinya kamu akan menemukan balasan dari perbuatanmu. Yaroh gue nggo kan bisa aja. Jadi
tinggal sekarang kita bikin nggak idiom atau istilah yang menggantikan karma, atau tetap karma enggak apa-apa. Anda menyebut karma tidak lantas Anda menjadi orang Hindu atau menjadi orang Buddha, kan begitu. Karena yang kita omongkan adalah substansinya. Ya. Gitu. Di dalam khasanah Jawa sendiri tadi seperti yang dikatakan Mbah Nun juga ada yang disebut ngunduh wonging pakarti tadi. Nah, kebetulan peradaban manusia Jawa itu jauh sebelum datang agama Islam pada abad 8 Masehi itu sudah memiliki pemahaman terhadap sunnah tadi, pemahaman terhadap hukum alam, pemahaman terhadap sebab akibat dari kehidupan, kan itu dalam kehidupan. Jadi mereka sudah punya ngunduh wonging pakarti, sudah punya apa namanya kata-kata mutiara dan filosofi dasar yang sangat banyak supaya manusia berbuat baik karena dia akan mendapat kebaikan dan seterusnya gitu. Dan itu tidak hanya di Jawa, di Arab sendiri banyak sekali orang Arab sudah punya tradisi, misalnya adab. Adab itu kenduri. Adab adalah peristiwa di mana seseorang di rumahnya karena punya kepentingan tertentu, misalnya nyunat ke anak atau mengawinkan anak, kemudian dia mengundang tetangga-tetangga untuk makan bersama. Dikini jenenge kenduran, gitu ya. Jadi kenduran sudah ada sebelum Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, itu tidak ditolak karena itu kebaikan. Berbagi kegembiraan dengan orang lain kan baik. Ya, itu dilegitimasi oleh Islam melalui Rasulullah. Rasulullah kemudian bahkan mengembangkan, memperluas. Jadi kamu itu tidak hanya bisa kenduri makanan, bisa juga kenduri kegembiraan, kenduri senyuman, kenduri lagu, kan bisa tahu nyanyi bersama itu kan kenduri juga. Nah, maka maknya adalah kenduri, sebenarnya kenduri nilai, kenduri kebaikan, kenduri kebahagiaan, maknya itu kan gitu. Jadi tadi Mbah Nun mengatakan kenapa kok identik dengan keburukan, karena jangan-jangan memang kita ini lebih banyak dikepung oleh keburukan atau kita melakukan keburukan, maka counter terhadap keadaan itu juga bisa kita husnudzon gini. Manusia itu kan punya kecenderungan yang sangat mendasar terhadap kebaikan. Maka dia sangat oversensitif terhadap keburukan. Ya. Akhirnya lama-lama karena dia lama-lama lebih peka terhadap yang buruk-buruk daripada yang baik-baik. Bisa juga seperti itu ya. Apa sebabnya? Karena manusia itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan, kegembiraan. Jadi dia sangat peka terhadap yang tidak seperti itu. Maka akhirnya karma terseret juga menjadi terkontekstualisasi menjadi yang identik dengan keburukan tadi. Padahal kan itu mungkin juga karena kebaikan manusia toh. Manusia itu baik, maka dia peka terhadap yang buruk-buruk gitu kan. Ya. Akhirnya lama-lama tidak sengaja dia tidak bisa mengontrol bahwa sebuah kata, sebuah istilah, sebuah idiom kemudian terseret menjadi berasosiasi searah gitu ya, keburukan tok gitu kan. Ya. Tapi saya husnudzon itu justru karena manusia itu baik. Termasuk gitu. Yang ini ya, terutama Mas Maman tadi yang bertanya ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mbah Nun. Gitu ya Mas Maman Jumian. Jadi mari kita harus utamakan kebaikan supaya karma tidak melulu identik dengan keburukan. Tapi salah satu akibat dari kelemahan manusia itu gini, kamu nanti bergaul sama siapa, kamu kawin sama siapa, kamu urusan sama siapa, nanti bisa muncul dalam tanda petik penyakit itu. Jadi nanti kamu akan menjumpai satu situasi di mana orang itu sangat peka terhadap salahmu, terhadap burukmu. Jadi kamu itu buruk satu kali itu diseribukan oleh orang-orang di sekitarmu atau oleh suamimu atau istrimu, bisa aja. Kalau kamu berbuat baik 1000 belum tentu diingat 1. Kenapa? Karena mereka itu dasarnya orang baik, hatinya baik, maka mereka sensitif, oversensitif terhadap keburukan. Jadi kalau kamu berbuat buruk 1 kali aja, itu dirasakan 1000 kali lipat. Sebaliknya kalau kamu berbuat baik sampai 1000 kali, mereka tidak merasakan. 1 kali pun tidak mungkin itu. Jadi akhirnya kamu kalau salah dikutuk-kutuk habis, kalau baik tidak pernah dipuji, bisa aja. Tapi itu kan hasil dari landasan bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan siapnya itu baik aja gitu loh semuanya. Ya. Oke. Tapi kemudian di dalam manajemen dan mekanismenya terjadi cacat seperti itu.